Halo para pemurid yang dikasihi Tuhan, senang sekali berjumpa dengan Anda semua di dalam bab ke-6 buku My Love Book. Mari kita luruskan posisi duduk sejenak di dalam garis depan pelayanan ini. Sekarang kita masuk ke ranah yang menjadi medan pertempuran paling sengit bagi anak-anak rohani kita, yaitu bagaimana membangun kedekatan emosional tanpa harus mengorbankan kekudusan seksual. Ini adalah wilayah di mana banyak benteng pertahanan rohani anak muda di Komsel kita rontok berantakan karena salah memahami fungsi dari masa pacaran itu sendiri. Gaya pacaran yang menyelamatkan itu mungkin dianggap sangat aneh, kaku, dan kuno oleh standar dunia zaman sekarang. Misalnya, sepanjang sejarah masa pacaran cuman pergi menonton bioskop 1 kali saja. Sisanya lebih banyak menghabiskan waktu ngobrol sopan di ruang tamu yang ditemani oleh kehadiran orang tua mungkin, sambil bersama-sama diskusi hal-hal yang bermanfaat. Memang kelihatannya tidak romantis bagi dunia sekuler. Namun, pacaran bukanlah ajang legalitas untuk mengumbar nafsu kedagingan atau rekreasi biologis semata. Pacaran adalah momentum yang sangat penting untuk mempersiapkan pernikahan. Banyak anak muda menghabiskan seluruh dosis romantisme dan keintiman fisik mereka saat pacaran, sehingga ketika mereka akhirnya menikah, semuanya sudah berubah menjadi hambar, dingin, dan kehilangan elemen kejutan. Jangan pernah dibolak-balik. Tanamkan prinsip ini pada anak bimbingan kita, bahwa semua orang yang benar-benar berniat serius dengan masa depannya tidak akan pernah menunda-nunda waktu untuk bertemu dan tunduk kepada orang tua, minta dijagai di dalam pengawasan yang sehat dan benar. Sebelum kita berbicara tentang batasan-batasan teknis, kita harus menuntun anak rohani kita untuk membangun cara pandang yang benar. Di dalam komunitas Kristen, urusan seks seringkali dianggap tabu untuk dibahas. Sehingga yang sampai ke telinga anak muda hanyalah kalimat larangan. Jangan lakukan itu, seks itu kotor. Nah, ini adalah kesalahan fatal yang membuat anak muda mencari jawaban di luar gereja. Sebenarnya seks bukanlah barang kotor. Seks adalah ide murni milik Tuhan. Sebuah karya ciptaannya yang kudus dan sangat agung. Kita harus mengajari mereka melihat seks dari sudut pandang pencipta, sekaligus memahami mekanismenya secara ilmiah melalui sudut pandang medis dan neuroscience. Ketika memasuki masa pubertas, tubuh dibanjiri oleh hormon seksual yang memicu dorongan hawa nafsu. Namun, desain awal biologis antara pria dan wanita dalam memproses dorongan ini sangatlah berbeda. Laki-laki secara desain neurologis bawaan memiliki ruang otak 2,5 kali lebih luas yang ditunjukkan untuk hasrat seksual di dalam hipotalamus mereka yang memicu kerentanan fisik yang jauh lebih agresif dalam urusan visual dan sentuhan. Jadi, ingatkan anak rohani laki-laki Anda agar jangan pernah sok suci, merasa cukup kuat, menantang gejolak hipotalamusnya sendiri dengan sengaja menaruh diri di situasi penuh godaan fisik. Sekali mereka memberikan ruang berkompromi pada sentuhan kecil, sirkuit otak agresi akan langsung mengambil alih kontrol kesadaran mereka. Kondisi ini diperparah karena saat kasmaran, otak manusia secara medis sedang mengalami kebutaan logika total. Gelora kasmaran mereka yang menggebu-gebu itu akan membuat mereka seperti terobsesi dan dalam keadaan mabuk dan kecanduan. Akibatnya, otak benar-benar buta terhadap semua kekurangan sang kekasih. Patahkan argumen anak bimbingan Anda jika mereka mengandalkan slogan,
Kami kan bisa jaga diri, kami kan anak Tuhan yang dewasa saat sedang berpacaran berduaan di tempat sepi. Otak mereka sedang tidak rasional saat kasmaran. Dan satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan menetapkan batasan saklek sebelum sirkuit yang tidak logis itu aktif menyala. Dating atau berpacaran di dalam kerajaan Allah adalah proses pengenalan karakter untuk menguji kesesuaian menuju pernikahan. Bukan wahana bermain untuk memuaskan hasrat biologis sesaat. Dengan tegas, dorong mereka untuk menetapkan batasan fisik saklek yang tidak boleh digeser 1 mm pun. Hindari berpegangan tangan saat berpacaran, kecuali darurat. Kedengaran sangat ekstrim, sampaikan kebenaran ini dalam dunia romansa. Semua hal yang terasa bukan masalah di awalnya, secara alami akan berubah jadi kebiasaan yang taraf intensitasnya terus meningkat. Hari ini merasa cukup pegangan tangan saja. Bulan depan naik ke pundak, bergeser ke pelukan, ciuman, hingga akhirnya terseret ke persetubuhan di luar nikah. Dorongan fisik manusia tidak akan pernah mengenal kata statis. Ia selalu menuntut dosis yang lebih tinggi. Bagi seorang wanita, kompromi fisik sekecil apapun di masa pacaran benar-benar merugikan diri sendiri. Begitu mengizinkan pasangannya memegang tangan tanpa batasan, otak pria akan menerjemahkan itu sebagai izin secara tidak langsung untuk melangkah ke tahap sentuhan berikutnya. Oleh karena itu, prinsip no touch, tidak ada sentuhan fisik, hadir bukan untuk menyiksa, melainkan memerdekakan fokus anak muda. Ketika kontak fisik dikunci di angka 0, energi mereka tidak habis terkuras untuk bergumul menahan hormon. Mereka bisa mengalihkan fokus untuk mendiskusikan hal-hal yang jauh lebih berguna, seperti visi pelayanan, kelanjutan studi, dan manajemen finansial. Simpan seluruh kenikmatan fisik itu untuk dirayakan secara kudus di dalam kamar pernikahan kelak. Anak muda juga harus paham bahaya biologis kontak fisik intim seperti deep kissing atau berciuman. Secara tidak sadar, air liur bertindak sebagai media pembaca data genetik instan yang dikirimkan langsung ke otak untuk mengunci ikatan biologis yang sangat kuat. Jangan heran jika banyak anak muda yang hubungannya sudah rusak, toksik, dan penuh kekerasan, tetapi tetap saja mereka sukar setengah mati untuk putus. Itu hanyalah karena sirkuit otak mereka sudah terikat secara biologis dan sebagai akibat dari kompromi fisik yang terlalu dini. Banyak anak muda zaman sekarang begitu takut berkomitmen dalam pernikahan karena mereka trauma melihat perceraian orang tua. Hingga akhirnya mereka terjebak dalam gaya hidup kompromi seksual seperti tinggal bersama atau kohabitasi kumpul kebo sebelum menikah demi menguji kecocokan. Waduh, taktik dunia ini menyesatkan. Seks di luar nikah tidak akan pernah bisa menjadi alat uji kelayakan yang valid bagi sebuah pernikahan. Justru disinilah letak target utama iblis. Iblis sangat tahu cara terbaik untuk menghancurkan pernikahan di masa depan, yaitu dengan merusak masa pranikah terlebih dahulu melalui cumbuan fisik atau sentuhan yang belum pada waktunya. Pria didorong sirkuit otaknya untuk mempercepat proses keranjang, sementara wanita diranjang memperlambatnya guna menguji komitmen. Iblis memanfaatkan ketidaksabaran pria ini. Ketika sepasang kekasih jatuh ke dalam dosa seksual, rasa bersalah dan kehampaan akan mulai menggerogoti damai sejahtera di hati mereka. Dan iblis membiarkan hubungan terasa indah di masa pacaran, agar kelak saat masuk pintu pernikahan, yang tersisa hanyalah puing-puing kehancuran bagi kerohanian mereka. Lalu, bagaimana caranya bertahan bawa hubungan pacaran mereka ke dalam pola yang inklusif?
yang menggunakan komunitas rohani yang sehat sebagai pagar pelindung yang kokoh. Bantu mereka menghindari pertemuan yang sia-sia, seperti bertamu ke kos pasangan di jam sepi, atau pergi berlibur keluar kota berduaan saja dengan dalih healing. Itu bukan healing, itu namanya menyerahkan diri secara sukarela ke atas kelemahan kedagingan. Cinta sejati dibuktikan melalui kemampuan menahan diri, menghormati kekudusan, dan menjaga jiwa orang yang dikasihi untuk tetap suci. Ketika nilai kebenaran itu sudah menyatu di dalam sanubari hati anak rohani kita, mereka tidak lagi membutuhkan pengawasan fisik yang ketat dari orang lain untuk bisa tetap hidup kudus. Mereka memilih menjaga jarak fisik murni karena hati mereka bergetar oleh rasa hormat kepada kasih Bapa Surgawi. Jadi, sudahkah Anda sebagai pemurid memastikan bahwa teladan hidup bersih yang Anda pancarkan hari ini benar-benar menjadi standar yang hidup bagi mereka? Atau jangan-jangan Anda sendiri masih merasa enggan untuk menegur batas fisik mereka?